Oke, ini sesi yang ditunggu-tunggu rupanya dari banyak yang nanya soal ini. Ya, sesi 3 ini judulnya Surfing and Surplus. Saya review dikit ya, dari sesi 1 kita udah belajar pertama bikin rencana, ya, fine plan. Nah, fine plan tadi punya PR adalah bikin fondasi dulu kalau bikin rencana ya, sebelum bangunannya dibentuk gambarnya, maka fondasinya diisi dulu ya. Batu pertama yang diisi di fondasi adalah cek gaya hidup udah bener enggak ya, jangan besar pasang kredit. Yang kedua, punya tabungan enggak dan ada darurat ya. Ketiga, punya proteksi enggak ya. Nah, kalau tiga fondasi sudah terisi, hari ini baru kita bahas lebihnya buat investasi. Jadi investasi harus dari uang lebih. Makanya memulai bisnis tidak boleh dari utang, karena bisnis adalah investasi. Ya, banyak orang berpikir kalau bisnis itu kehidupan. Jadi dia merasa gue nggak mungkin selama-lamanya lepas dari bisnis. Enggak. Satu hari Bapak itu harus ambil keputusan juga. Misalnya, bisnis saya ini harus saya serahkan ke anak saya, misalnya begitu, diwariskan. Nah, ada pensiun dari perusahaan sendiri juga bagian yang perlu dipikirkan dari fine plan. Ya. Jadi nanti kalau sekarang saya terima gaji dari perusahaan, nanti ya kalau anak yang kerja, gaji kasih anak. Nah, saya punya apa? Saya punya saham di bisnis saya. Nah, makanya bisnis itu investasi. Bedanya apa? Punya saham misalnya Bank BCA sama punya saham di PT saya. Bedanya kalau saya punya PT, sekarang saya bisa aktif, saya jadi direktur, saya kantor, saya jagain toko saya, warung saya, resto saya, begitu. Itu perusahaan saya. Tapi kalau saya punya saham BCA, saya nggak perlu jagain kantor BCA kan? Karena sudah ada yang kerja buat saya. Tapi kalau sama-sama cuan ada untung, apa yang terjadi? Saya dapat dividen, sama istilahnya ya. Makanya bisnis part of investment. Kalau rugi, ya harus berani cut loss. Jangan pernah tanyain, saya pertahankan resto biar sepi, saya berdoa supaya tahun depan rame ya. Kalau udah makanannya nggak enak, dekornya nggak bagus, mau berdoa kayak apa aja nggak bakal rame Bapak Ibu. Makanya harus berubah ya. Mungkin harus dirubah cara masaknya, harus dirubah dekorasinya, harus dirubah mungkin suasananya dan seterusnya. Jadi kita mau belajar gimana sekarang bangun lewat investasi, ibarat kita berselancar. Kalau saya naik papan selancar ada ombak, tentunya harus belajar dulu ya. Kalau nggak di gunung ombak, Bapak Ibu ya, harus belajar dulu. Maka saya akan lebih cepat, karena ada papannya yang membantu saya. Nah seperti itu. Nah, secara firman, Tuhan pernah memanggil 3 hamba. Hamba pertama adalah diberi kepercayaan 1 talenta. Hamba yang kedua diberi 2 talenta. Hamba ketiga diberi berapa? 5 talenta. Nah ibaratnya 3 orang ini punya tugas yang sama, walaupun jumlah berbeda. Ada 1, ada 2, dan ada 5. Mungkin kalau gambaran saya, ini tafsir saya, yang ada di Alkitab, yang ada di teologi, yang dipercaya 1 talenta ini karyawan gitu. Ya saya harus tanggung jawab sama keluarga saya sendiri paling enggak. Masa depan anak-anak, masa depan saya kalau pensiun, ngaturnya gaji saya karena dapat gaji. Tugas ini harus dilaksanakan dengan baik sebagai hamba Tuhan yang baik. Kalau saya nggak lakukan yang baik, suatu hari tuannya datang lama sesudah itu, dia minta tanggung jawab, terus saya kembalikan saja, tidak berkembang. Saya disebut hamba yang jahat, karena saya nggak bertanggung jawab. Makanya waktu kita dapat istilahnya penugasan, lakukan dengan tanggung jawab, ngatur, nyatet, itu bagian tanggung jawab, termasuk menginvestasikan, mengembangkan. Kalau yang 2 talenta, Anda UKM dari yang punya karyawan 5, 10 di toko, di kantor, di resto ya. Anda tanggung jawabnya menggaji orang lain. Talentanya lebih gede, tapi tuntutannya lebih gede. Yang 5 mungkin yang pabriknya 1000 karyawan, jangan dianggap enteng itu. Itu lebih gede tanggung jawabnya ya. Dipercaya banyak cabang, 10 kota yuk. PR kita mengembalakan 10 kota loh. Tentu yang dapat tanggung jawab besar, 5 talenta akan diminta nanti pertanggungjawaban juga lebih besar. Makanya multiplikasi, hari ini saya bicara investasi, bisa lewat namanya active income. Saya tadi kerja di perusahaan yang 2 talenta, 5 talenta, atau saya cuma pegawai 1 talenta, saya tetap harus multiplikasi lewat investasi passive income. Dapat gaji, tapi jangan dihabiskan, ada lebih, sisanya diinvestasikan. Karena saya punya tujuan jangka panjang, saya pensiun, saya punya tujuan jangka menengah tadi buat anak-anak sekolah sampai menikah, ya lulus, maka saya harus lebihnya diinvestasi. Supaya sekembaliku, Tuhan menyebut kita hamba yang baik dan setia. Kalau enggak kita akan disebut begitu, hamba yang jahat,
Dan waktu itu hamba itu ditegur, pasal 25 Matius ayat 27, sudah seharusnya uangmu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang. Kalau kamu pegawai, harus ngantor, terus kemudian nggak bisa investasi, nggak bisa jaga toko kan, punya toko sendiri misalnya, ya kita beli deposito. Nanti kita bicara passive income. Kita belum bahas bisnis ya di sini, hanya bahas tentang passive income. Investasi apa secara finansial yang bisa dilakukan. Nah, memang dalam investasi ada waspadanya. Matius yang bawah 13 ayat 47 dibilang begini. Hal kerja surga seumpama bukan tahu ya, dilempar ke laut. Kalau ditarik sore hari, apa yang didapat? Kalau lemparnya ke laut Jawa di Teluk Jakarta, mungkin ada ikan ya, mungkin ya dapat ya. Tapi di situ ada botol aqua bekas, ada sandal bekas. Ya. Makanya Tuhan juga peringatkan. Nanti kalau ditarik, ada ikan baik, ada ikan nggak baik. Nah, kita kan nggak mau gambling seperti itu, Bapak. Nah, kalau kita gambling namanya spekulasi. Makanya investasi ada ilmunya. Kalau nggak mau belajar, nggak ada ilmunya, ya kayak tadi, lempar aja, spekulasi. Jangan spekulasi. Besar atau kecil, itu spekulasi. Ya kayak judi. Nah, ada yang nanya, Pak, saham judi nggak? Ya tergantung. Kalau ada seperti tadi, asal main lempar, terus main gambling, spekulasi, nggak belajar, ya salah. Tapi kalau Anda tahu persis, tadi saya punya toko, saya harus jagain toko, saya beli saham BCA, saya nggak perlu jagain BCA, tapi saya invest di perusahaan BCA untung, saya dibagi untung, nggak salah saya. Invest atau beli jadi pemilik BCA walaupun cuma satu lembar saham atau satu lot. Ya nggak salah ya, saya posisinya sama-sama shareholder dengan Pak Arman yang anaknya Jarum. Ya, cuma dia punya lebih banyak lot dibanding saya. Sama, kita setara, Pak, kita shareholder Pak, gitu ya. Sama-sama. Nah, ini prinsip-prinsip yang harus kita pegang dulu ya. Nah, sekarang kita masuk ke materi. Kalau ada penawaran investasi seperti ini, coba ada A, B, C, D, E. A bisa cuan 14%, kalau E bisa 31%. Saya mau tes. Ini nggak jebakan ya, ini pertanyaan ini real, ada hubungannya nanti dengan tipe atau profil kita. Siapa yang ingin investasi di A? A menjadikan hasil untuk 14%. Setahun. Siapa yang ingin investasi di A? Gak ada. Kurang gede. Siapa yang ingin di E? 31% hasilnya. Wah, mulai banyak ya. Siapa yang gak angkat tangan, gak ingin mengembangkan? Saya salah disebut orang jahat. Kan kita dibeli harus dikembangkan. Kan sekarang suruh milih. Ini nggak jebak loh ya. Suruh milih ada A, B, C, D, E. Mungkin tengah-tengah ada yang C. Oh, C yang banyak ya. Main aman memang jalur tengah gitu. Oke ya. Ini nggak ada salah benar. Yang disebut A itu Anda berinvestasi dengan hasilnya cukup ya. Mungkin segitu cukup lah merasa ya. Karena inflasi Indonesia itu 6%. Jadi kalau saya berinvestasi hasilnya udah di atas 6% itu sebenarnya cukup menang melawan inflasi. Harga barang yang naik terus-menerus. Nah, kalau Anda memilih situ, Anda dianggap konservatif. Sedangkan yang berani memilih E, Anda dianggap sangat agresif. Begitu. Ini profil risiko. Tidak ada yang salah, yang pilih A nggak salah, yang pilih C nggak salah, yang pilih E juga nggak salah. Tapi harus tahu, di balik yang hijau, saya tutupin, ada yang merah. Bentar, boleh dibuka nggak? Ini nggak bisa di-search di ini. Yang birunya coba dikeluarin nggak? Coba ya. Nggak bisa dikeluarin satu-satu. Tampilnya langsung sekaligus ya. Saya bisa pakai Android, PPT-nya ini Apple terlalu canggih. Nggak match sama saya. Coba ya. Coba dikeluarin kayak tadi ya. Dihilangin, di-hide. Dikeluarin yang birunya. Nanti keluarnya di bawahnya ada merahnya. Coba sambil nunggu ya. Jadi kalau nanti kita berinvestasi, Bapak Ibu ditawarin return. Ini kan return yang hijau nih, cuan ya. Nah, udah muncul. Belum lagi. Oh, udah di sini muncul ya. Di situ belum. Oke. Nah, ternyata di bawah hijaunya ada merahnya loh. Yang bisa untung 14, kalau rugi bisa 6. Yang bisa untung 31, kalau rugi bisa 28%. Pertanyaannya tadi nggak dikasih tahu Pak. Saya mau nanya sekarang. Setelah tahu, yang pilih E, ada yang berubah nggak? Coba, nggak tahu. Berubah? Kenapa berubah Pak? Dan kenapa berubah? Baru tahu resikonya. Dan asal tahu aja,
banyak penjual investasi nggak pernah nyeritain resiko. Makanya kalau kita mau berinvestasi harus cari tahu, tanya kalau perlu, ini resikonya apa? Pak, kalau dikasih tahu orang nggak beli, Pak. Itulah yang kemarin banyak orang kecewa atau mengeluh dengan produk yang namanya unit link. Sebenarnya salah siapa? Salah dua-duanya. Yang jual salah, yang beli juga nggak nanya. Ya, dijanjinya cuan, nggak dikasih tahu resikonya. Seperti itu. Sebenarnya nggak ada salah, produknya nggak salah. Yang jual salah, yang beli juga salah, sama-sama salah. Karena apalagi kalau pinginnya cuan, yang dijanjikan dan itu hanya ilustrasi, bukan kontrak. Padahal asuransi itu adalah kontrak. Asuransi itu perjanjian, Bapak Ibu. Kalau bikin perjanjian dua pihak, kontrak. Jadi kalau kontrak ya harus tahu hak kewajiban. Nah, yang nggak dikasih tahu kewajibannya, resikonya. Kita mengharapkan untungnya. Nah, padahal kalau beli asuransi, kebetulan unit itu ditempel investasi, fokusnya harus ke proteksinya, asuransinya. Investasinya ini sebenarnya backup. Backup ini gini, kalau saya hari ini bisa bayar premi, karena asuransi itu biaya. Makanya tadi saya maksudkan premi asuransi itu di mana? Di biaya hidup, cost of living, saving, bagian saving, keluar dulu. Bukan di yang akhir yang investasi. Kalau investasi nanti kita bahas, beli emas, ori, saham, dan seterusnya. Kalau itu masuk jadi biaya, jangan cari untung dari biaya. Nah, kayak pulsa biaya, ya, bensin biaya. Nyatetnya sebagai biaya. Bisa cuan nggak kalau beli asuransi? Bisa. Ayatnya ada. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah genapi dulu ayat ini, ya. Baru bisa cuan, ya. Jadi kalau mau cari cuan harus dari investasi. Cuman kalau cari investasi ada penawaran cuan yang beragam seperti ini, harus cari tahu risikonya. Merahnya seberapa banyak. Kemampuan saya menanggung risiko itu disebut profil risiko. Makanya setiap orang kalau nggak belajar pasti profil risikonya pilih yang kecil. Tapi kalau sudah belajar pilih yang kanan nggak salah. Tapi Anda tahu resiko. Ya, ini basic banget loh ceritanya. Nah, kalau sekarang masuk ke produk. Nah, sebelum produk saya jelasin pengkhotbah juga. Ini pengkhotbah hikmatnya Salomo luar biasa. Dia nyenggol investasi salah satunya di sini. Berikanlah bagian kepada 7, bahkan kepada 8 orang, karena engkau tidak tahu malapetaka apa yang akan terjadi di atas bumi. Ini bicara spreading risk. Nah, spreading risk ini dikenal dalam istilah investasi, don't put your eggs in one basket, diversifikasi. Jadi ilmunya ada yang kita. Jadi yang pernah jatuh cinta sama satu jenis investasi, menurut Amsal Salomo yang berhikmat, keliru. Pak, saya ngertinya properti, pokoknya mati deh saya cinta mati sama properti. Nggak bisa, emas satu-satunya, nggak bisa juga gitu. Ya kita harus mengenal, terus belajar. Setelah belajar, kalau benar ya mencoba walaupun dalam takaran porsi yang kecil. Mama belajar coba dulu dong. Belajar berenang, ya kita harus masuk ke air, jangan teori aja. Cuman masuknya ke kolam anak yang cuman selutut. Jangan langsung masuk ke kolam 3 meter. Tenggelam Anda. Kalau selutut, paling enggak resikonya apa? Keselak minum air. Ya resikonya nggak mati pasti ya, nggak mati. Jadi gitu sama, belajar masuk kecil dulu. Nanti kalau pintar mau di laut pakai selancar bisa ya, pasti lebih ahli dan lebih cepat. Nah balik ke tujuan yang kita bikin di sini satu. Masih ingat tujuan ada jangka pendek, menengah, panjang. Kalau jangka pendek tadi ke minimarket pakainya sepeda lebih cepat daripada jalan kaki. Sepeda itu adalah barang-barang di jangka pendek. Ada deposito, ada RDPU. Itu sepeda. Dibanding saya taruh di celengan ayam di bawah bantal. Nah itu jalan kaki namanya. Lebih setengah mati, nggak berkembang. Nah kalau jaraknya 5 kilo tadi naiknya motor. Motornya jangka menengah kan? Ada tujuan jangka menengah, dikejarnya pakai logam mulia, pakai obligasi, pakai RDPT. Yang jangka panjang ke Jogja, tadi ke Borobudur, naik kereta api itulah barang-barang yang kanan. Ada saham termasuk bisnis. Yang paling kanan, returnnya lebih besar, bisa untung di atas 10%. Risikonya juga lebih besar.
Yang paling kiri untungnya kecil, tapi resikonya juga kecil. Terus saya harus pilih yang mana? Pilih nomor 1, profil risiko. Tadi saya suruh katakan. Kalau belum belajar ya coba-coba. Tapi kalau sudah belajar, ya cobalah walaupun sedikit. Cara kedua, sesuaikan sama koridor waktu. Kalau planning saya 2 tahun lagi mau nikah, jangan taruh di saham. Anda bisa gagal nikah gara-gara saham. Itu contoh saya. Ya, saya nikah tanggalnya baik, udah dipilih pacaran 4 tahun, tanggalnya 12/12/98. Bulan Mei Indonesia kerusuhan, krismon, bank saya ditutup, apa yang terjadi? Saham hancur, saya harus ngaku dulu sama istri, habis semua investasi saya. Lupa kalau saham buat jangka panjang, kan? Kalau udah setahun 2 tahun lagi nikah, udah bikin komitmen, udah bikin janji, udah booking bahkan tempatnya, harus pindah ke yang hijau, yang aman, yang liquid, yang kiri. Nggak bisa tetap di saham. Karena koridornya saya bisa salah, waktu itu saya di bank. Saya harus ngaku, habis tuh 0 nilai. Kalau dijual, kapos, kebanyakan rugi. Saya pengen beli rumah, rumahnya nggak jadi, udah di DP. Mau KPR, nggak jadi mangkrak. Ini nggak bisa KPR. Developernya bangkrut. Jadi zaman itu masih ada, gratis diajak nikah, jawabannya, ya nggak apa-apa. Kalau dari 0, kita mulai dari 0 aja. Sekarang itu perkataan cuma di pom bensin. Saya korban juga, belajar juga cukup di saya ya. Jadi sesuaikan yang kedua dengan rencana mau dipakai uangnya kapan. Jangan mismatch. Mismatch itu yang rencana jangka pendek mau dipakai, ditaruhnya lupa dipindahin tetap di kanan. Baru disebar, terus foto yang bawah juga bagus nih. Ini rajin, konsisten bicara, disiplin. Kalau yang atas diversifikasi bahasanya ya. Sekarang ngomongnya disiplin berinvestasi, bicara begini. Taburkan belimu pagi hari dan jangan memberi istirahat kepada tanggung pada petang hari, karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil, atau kedua-duanya sama baik. Istilah investasinya yang tadi saya sebut DCA, dollar cost averaging. Jadi kalau saya disiplin konsisten, saya dapat rata-rata, mau naik mau turun, average saya dapat. Apalagi kalau uangnya kecil. Bahasa sehari-harinya nyicil. Nyicilnya bukan nyicil utang pay later loh ya. Ini nyicil investasi. Bisa cara cicilan, bukan nyicil utang. Nah ini prinsip-prinsip basic dan Alkitab juga ngajarin kita. Ya. Nah kalau begitu, sekarang kita lihat, sedikit dulu slide ini. Perhatikan. Ada 3 kolom ini yang barangnya ada semua, yang namanya RDPU, RDPT, RDS. 3 ini adalah namanya reksadana. Reksadana itu ternyata di tiap kolom ada. Kenapa? Karena reksadana yang kita bahas itu adalah kalau saya memilih deposito, saya bingung bank mana yang bagus ya. Udah serahin kepada manajer investasi, dia yang pilih deposito yang bagus. Jadi barangnya di atasnya. Kalau DPT, dia pilih obligasi yang bagus, barangnya di atasnya. Kalau RDS, barangnya apa? Dia pilih saham yang bagus. Jadi kalau nggak mau belajar, nyerahin ke fund manager, tentu ada ongkos. Bagus mana hasilnya? Ya kalau mau belajar, pasti bagus kalau dilakukan sendiri. Tapi kalau nggak bisa, daripada salah milih, serahin ke ahlinya. Boleh, itu pilihannya reksadana. Ya, mumpung muncul, saya tunjukin 3 jadi nggak ada alasan nggak bisa berinvestasi. Reksadana itu bisa nyicil, bisa dollar cost averaging ya, bisa 3 mau dipakai juga boleh. Sangat manusiawi. Nah hari ini saya mau bahas 5 produk keuangan yang kita pakai. Saya nggak bahas bisnis dulu, saya nggak bahas properti. Nanti kalau kita jawab butuh saya jawab. Ya, pertama deposito, saham, reksadana, ori sama logam mulia. Ini investasi finansial. Prinsip, kalau investasi finansial, keuangan, Indonesia punya otoritas izin, namanya Otoritas Jasa. Jadi, kalau Bapak Ibu naruh duit, jangan lupa sistem 2L. Ini OJK udah ngingetin. L pertama, kalau mau investasi, harus legal. Ada nggak izin OJK-nya?
Kalau nggak ada izin OJK, berarti ilegal. Kalau ilegal, hilang. Gampang, pasti. OJK. Hilang. Jadi jangan sungkan dengan mana izin. Kedua, logis. Logis itu ini mindset kita harus benar. Kalau dia bisa mengembalikan sekian, kira-kira uang saya dipakai kemana? Where your money goes. Jangan nggak mau tahu. Ya, harus tahu. Oke, dua hal ini perlu diingat. Deposito, saham, deposito kalau Bapak Ibu udah kenal lah ya. Prinsip deposito itu apa sih sebenarnya? Deposito itu adalah ada bank, ini orang tengah. Kalau saya punya uang, saya disebut nasabah, naruh deposito dapat bunga penjaminan LPS. Nah, Bapak harus tahu yang dijamin itu berapa. Bisa cek. Kalau Bank Umum 4,25, Bank Pasar 6,75, kalau dolar 2,25 masalah ya. Jadi kalau deposito bank kasih 4%, potong pajak 20%. Kita harus tahu legal, bank pasti legal, prinsip. Sekarang where your money goes ya, logis. Uang saya dipakai apa ya? Kira-kira sama apa diapain? Dipinjamkan bisnis untuk orang yang mau beli rumah KPR. Berapa bunganya? Oh 8%, 9%, 10%. Oh logis, bank bayar saya 4, dia jual 10, banknya cuan 6. Kalau nggak logis yang diambil. Itu where money goes. Saya merangkak sedikit sekarang. Bagaimana kalau bank yang nawarin bunga tinggi? Sekarang banyak kan bank digital. Berapa bunganya? Lihat dulu, legal. Bank digital kira-kira ada izin nggak? Ada. Kalau nggak ada nggak boleh operasi ya. Enggak. Oke, logis kan? Kalau dia bayar saya 7, dia pinjemin ke bank. Berapa bunganya? Berapa kira-kira bunganya? Kalau pinjam ke bank digital? 12. Bank digital hari ini pinjamnya kebanyakan ke paylater, atau dia bikin pinjaman online, atau model ada yang namanya peer to peer. Nah kalau peer to peer, dia terima uang lebih gede lagi 12, dia pinjemin ke sana 24. Pinjol. Sekarang bunga pinjol itu kurang lebih per hari 0,3. Kalau untuk tujuan konsumer 0,2% ya per hari untuk tujuan bisnis. Masih mahal. Jadi sebulan itu 9%. Sebulan, setahun 108. Maksimum ya. Dulu lebih tinggi. Jadi kalau saya naruh 12 misalnya ke peer to peer atau ke bank digital, satu bank digital penjaminan LPS itu Bank Umum ya digital 425. Kalau saya dapat 7, banknya ditutup, hilang dari jamin. Kalau peer to peer gimana? Saya diterima duit, ini bukan bank, kalau peer to peer izin OJK juga, taruh 12 ke sini, anggap 36%. Peer to peer perjanjiannya, kalau bank ini ada penjaminan LPS, bank yang ditutup, kita dibayar. Tapi kalau peer to peer ini belum bayar, yang pinjol belum bayar, dia nggak wajib bayar kita. Kita harus tahu nih perjanjiannya. Dia paling ngomong gini, sabar bro, gue lagi kirim debt collector nanti dia. Kita bisa nggak dibayar. Sekali lagi, return-nya tinggi, ada resiko, harus cari tahu resiko. Jangan cuma lihat bunganya. Nah, ini prinsip banking itu intermediasi antara yang taruh duit sama yang butuh uang. Nah, ini umum lah, semua orang tahu. Tapi yang dalamnya kayak gini kan belum tentu kita tahu, ya. Rahasianya. Sekarang saham. Beli saham sama dengan beli perusahaan. Jadi kalau saya beli saham, satuannya lot, isinya 100 lembar. Perusahaan itu harus melantai di bursa. Bursa Efek itu punya indeks harga saham gabungan. Hari ini ada hampir 1000 perusahaan. Terus ada indeksnya, angkanya. Nah, karena saham tadi buat jangka, panjang atau pendek? Panjang. Kita koridornya harus lihat panjang, 5 tahun ke atas. Jadi kalau ada Krismon 98, waktu itu indeks saham gabungan 255. Lihatnya panjang 5 tahun, 2003,
Indeksnya naik atau turun? Jadi 400. Naik. 5 tahun lagi 2008, 1400. Ada Chrismont Supremo Jet seperti itu, turun ke 1100. Tapi waktu naik 5 tahun lagi 2008 ke 2013, 1400 ke 4,5. Jadi kalau ngomongnya panjang, naik saham itu. Kalau pendek, nggak jamin ya, gitu. Bisa turun. Tapi kalau didiemin, 13, 18, 6.000, naik lagi kan? Ada COVID, turun. Hari ini tembus 7.500. Jadi tetap naik. Makanya kalau memang pilih saham, horizonnya harus panjang. Kecuali Anda trader. Kalau Anda trader, berarti dagang. Namanya juga trader. Kalau dagang, saya punya uang, prinsip dagang gimana? Buy low, sell high. Jadi nggak ngomong panjang. Saya beli 1.000, ada orang butuh, saya jual 2.000. Untung, saya jual. Terus stok habis di toko, aku habis, telepon dong, supplier. Kirim 2 karton, buruan, stok habis kan gitu. Anda harus beli lagi kan. Itulah model trader. Jagain toko. Nah, kalau ada karyawan, buka restoran, buka toko, terus kemudian beli sahamnya gorengan. Yang trader kan jagain restoran, sahamnya digoreng. Sekarang saham kodenya juga lucu-lucu. Ada tape, tempe, tahu, cilok ya. Jadi CLOK, TMPE gitu ya. Ada telur barangkali, TLOR ya. Kalau Anda punya warung Padang, ada orang mau beli telur, mau beli tempe, tahu, habis, Anda harus goreng. Tapi kalau ada karyawan, Anda punya kegiatan lain, nggak jagain screen layar, ditinggal 3 jam, balik ke tempat penggorengan, teman-teman udah diangkat semua gorengannya, udah garing, kita gosong, nggak keangkat. ARB istilahnya ya, udah kena batas bawah, bisa rugi 25% dalam sehari. Jadi jangan coba-coba trader kalau Anda tidak mengerti, kedua tidak punya waktu. Mending invest, karena jangka panjang toh horizonnya pasti. Nah berarti kalau ngomong long term, saya ngomong fundament, fondasi. Apa fondasi beli saham? Syaratnya sederhana, beli perusahaan sama dengan beli bisnis. Kalau saya beli perusahaan publik, misalnya BCA tadi, maka saya harus cek bagaimana P pertama, ini 3P sih katanya. Perusahaannya profit enggak? Kedua, prospek enggak? Untuk 5 tahun ke depan. Ketiga, pengurusnya bagus enggak? Misalnya good corporate governance enggak? Kalau 3P-nya dipenuhi, Bapak Ibu kerja lain, bisnis, jadi karyawan, silahkan tinggal aja sahamnya. Beli tinggal. Ngelihatnya cukup 3 bulan sekali, nggak perlu tiap jam tadi, nggak perlu sehari tiap hari dibaca. Kenapa 3 bulan? Karena setiap 3 bulan laporan keuangannya muncul. Nah, setiap kuartal. Oh, Juni kemarin BCA melaporkan laba BCA tertinggi dalam sejarah 26 triliun. Saya udah tahu pasti sebentar lagi karena dia laba, dia bagi dividen. Kan saya pemilik BCA, ya kan? Ya, kalau bersatu lot, ya, dia akan bagi saham, cuannya dibagi dividen. Ada dividen intern, ada dividen tahunan. Udah tenang aja. Biasanya kalau benar sahamnya naik karena profitnya naik, itu yang benar. Kalau sampai ada saham yang profitnya turun bahkan rugi, harga sahamnya naik, itulah pasti CLOK, TLOR, cilok, telur, tempe, tahu. Udah ngerti sendiri ya. Saya nggak sentuh barang-barang begitu, karena saya nggak jagain tiap jam. Itu bedanya kalau mau trading atau invest long term. Nah ini prinsipnya harus profit 3 bulan sekali, tahu dari laporan keuangan. Prospek, dari mana saya tahu? Ini kan bicara prospek masa depan ya. Nggak perlu tanya apa? Nabi atau dukun atau siapa untuk menerawang ke depan, nggak perlu ya. Pak, tahun 2025 gimana Pak? Resesi atau resepsi? Nggak perlu ya. 2030 gimana? Kalau 5 tahun ke depan Bapak Ibu kalau beli perusahaan, nah aja deh nerawangnya begini. Pertanyaannya sederhana. 5 tahun lagi produk dan jasanya masih dibutuhkan nggak? Contoh, 5 tahun lagi orang masih makan mie instan? Kira-kira? Masih. Oh berarti pabrik mie instan masih prospek tuh kalau mau dibeli.
Boleh. 5 tahun lagi orang masih pakai jalan tol nggak? Atau udah pakai bus semua, nggak ada yang pakai jalan tol? Enggak juga kan ya. 5 tahun lagi, ya, gitu pertanyaannya, orang masih pakai jasa nggak produknya dia? Tapi kalau saya balik 5 tahun lagi, orang lebih banyak atau lebih sedikit yang merokok? Gimana? Kesadaran lebih bagus untuk hidup sehat. Dunia perokok makin di corner, di kaca, di luar ruangan non ber-AC, kayak didiskriminasi. Nah kalau gitu saham rokok nggak prospek ini. Pajaknya tinggi, cukainya naik, makanya saham rokok kemarin berjatuhan berguguran. Simpel kok. Ada saham yang dulu prospeknya bagus. Ini yang tahu pasti angkatan saya ya. Zaman dulu kalau mau bikin foto, Bapak Ibu, beli kamera, itu harus beli film dulu. Kalau sekarang nggak perlu. Makanya mau ganti-ganti, ganti gaya ya. Tinggal di-delete, tinggal bahkan dirubah-rubah bisa. Zaman dulu nggak bisa. Film itu ada isi 12 cepret. 24, paling banyak 36. Jadi sekalipun saya punya 36, saya nggak bisa foto ganti gaya. Habis saya jatahnya ya. Itu masih ada resiko kabur, kebakar waktu dicetak. Ya. Tapi zaman itu nggak ada pilihan. Mau nggak mau harus beli, mereknya juga tertentu. Dan saham itu sudah go public mas sampai hari ini. Namanya Modern Photo Indonesia. Produknya Fujifilm. Kodenya MDRN. Kalau yang saham tahu. Mungkin harganya waktu itu 1.000. Tahu nggak harga hari ini? Profit udah rugi. Nah, siapa yang beli film hari ini? Prospek udah ketinggalan. Pengurus yang nggak usah tahu. Nah 1-2 udah nggak masuk. Ya pengurus penting juga, tapi yang nggak perlu tahu lah. Harga sahamnya coba yang sudah punya rekening saham boleh dicek kodenya Mama Delta Romeo November MDRN. Harganya berapa? Coba cari tahu. Rp6. Jadi kalau saya jatuh cinta sama saham, udah deh turun, beli lagi. Namanya averaging down, beli lagi, belum tentu. Memang ada yang harus ditinggal, nggak boleh disentuh lagi. Apalagi kalau 3P-nya nggak dipenuhi. Person, paling penting nih, Google aja. PT Angin Ribut, Direktur Juhono, paling atas lagi ya. Wah, digugat, dipanggil sebagai tersangka. Wih ya, udah jangan sentuh perusahaan saya ya. Tidak good corporate governance. Jadi kalau saya belinya benar, saya saham. Ini disclaimer ya, jangan besok diborong sahamnya ya. Tapi saham ini track record-nya seperti ini. Oh, naik gunung ya. Yang dia itu bagi dividen terus tuh ya, hijau-hijau. Kenapa? Karena profitnya bagus, naik terus. Biasanya mirip grafiknya sama yang benar ya, sama harga sahamnya. Terus prospeknya, pengguna internet bankingnya, angka ini di museum BCA disentuh, saya foto. Angkanya bergerak naik juga ya. Kalau lihat profil direktur, pemegang saham, bisa dicari di Google. Aman. Makanya kalau BCA 3P-nya bagus, harga sahamnya bagus kayak gini. Ini 5 tahun terakhir 17, 18, sampai 23, 24 saya belum masukin. Memang sempat turun, kapan? Pas COVID. Ini minus sedikit. 2020. Tapi kalau di average ini, dari 2017, 16.000, 2023, 45.000, ini hampir 3 kali lipat. Kenapa? Karena 3P-nya masuk. Kalau kayak punya begini, diemin aja, kerja aja yang lain. Saya perlu take profit nggak? Oh, tiap tahun hanya di atas 12%. Nah, ini contoh. Kalau memang mau investor long term, ya. Nah, kalau nggak mau belajar dari PPP, repot lah, lihat laporan keuangan, ya titip aja ke reksadana. Nah, reksadana, kalau ada yang risiko rendah, tinggi juga, boleh pilih karena profil risiko, ya. Terus yang kedua, karena titip, Bapak Ibu harus tahu siapa manajer investasi. Karena uang kita di tangan dia. Makanya kalau nomor 1 cari reksadana, cari manajer investasi yang layak dipercaya. Kalau istilah pilkada, elektabilitasnya tinggi.
Menangan. Sementara kalau judi online, jangan percaya yang gacor, yang menangan. Nipu. Kalau pilkada, ya belum tentu. Ya. Nanti janjinya bisa palsu ya. Tapi kalau reksadana, Bapak Ibu bisa lihat dari kinerja masa mirip lah. Kalau pilpres pilkada lihatnya kinerja yang lalu selama dia menjabat sebelumnya. Mirip ya? Cara milih reksadana. Nah sekarang kita lihat. Ini 10 besar manajer investasi yang dapat kepercayaan di atas 20 triliun. Oh banyak ya, 20 triliun banyak. Artinya apa? Kalau nama-nama ini punya elektabilitas tinggi, minimum saya di level dalam tanda petik aman. Walaupun produknya belum tentu cocok. Nanti berikutnya belajar produk. Dan biasanya kalau reksadana ini dijual di toko-toko bank, ada yang online, ada yang di sekuritas. Kalau kebetulan penjualnya bank itu kan ada customer service. Ibarat ini restoran yang punya 10 besar di Bandung terkenal. Setelah masuk restoran Schroeder, restoran Manula, restoran Mandiri, Batavia, ini kan menunya banyak. Kalau Bapak masuk ke restoran terkenal nih, makanan apa, ya resto apa, lihat menu, bingung nggak? Terus yang dicari apa? Kalau ada jempol, kalau ada chef rekomend gitu. Kalau bingung, panggil waiter, Mas Mbak sini. Orang biasa suka pesan apa? Oh, kita yang terkenal Fuyung Hai sama kue tiaw. Ya udah, Fuyung Hai 1, kue tiaw 1, gampang. Itu rekomend by waiter paling enggak. Kalau nggak enak jangan balik, ngaco. Waiternya enak. Jadi kalau ke bank belinya, Bapak Ibu, itu bank cuma toko. Toko itu penjual. Kokinya ini, Schroeder, ya, Asmor. Ya. Jadi kalau tanya rekomendasi bank juga nggak jual semua. Di sini ada orang Diamond. Diamond jual berapa produk dari 10 nama? Tadi. Coba berapa nama? Oh nggak ada. Ya, contohnya BCA jual 8 doang. Yang nggak dijual 2, yang berbau bank karena kompetitor. Pasti namanya yang nggak ada, BRI sama Mandiri. Ngapain jual dengan kompetitor? Yang 8 dia jual. Jadi kalau beli di bank BCA, minimum udah diseleksi. Kedua, tanya CS-nya, baru bisa dapat rekomendasi. Coba, toh cuma 10.000, ya udah saya beli 3, kue tiaw 1, Fuyung Hai 1, capcay 1. Cuma 10.000-an. Nanti kalau enak, balik lagi, nggak usah lihat menu, capcay 1. Udah langsung, udah tahu kan yang enak. Jadi punya duit lagi nabung, nggak usah nanya, sudah tahu. Kapan lihatnya? Cukup dilihat sama 3 bulan sekali. Hasilnya gimana? Tapi rutin tiap bulan diisi. Nah, cara kerja reksadana seperti itu ya. Namanya dollar cost averaging. Saya lanjut pro dulu sebelum tanya jawab ya. Keempat, ori. Ori ini adalah investasi yang risikonya paling rendah. Bapak Ibu kalau nggak kenal ini, nggak bisa sayang, harus kenalan ya. Ngomong-ngomong ada yang pernah nggak beli ori? Coba saya tahu. Oh, nggak banyak ya. Harus kenal. Kenapa ya? Kita belajar. Ini O itu obligasi, ya. R retail, I Indonesia. Jadi ORI apa? Indonesia berhutang kepada rakyatnya. Begitu. Obligasi retail yang dijual ke rakyat yang berhutang Indonesia. Makanya beli ini risikonya paling kecil karena disebut country risk. Kapan obligasi ini nggak dibayar? Bukan kalau ganti presiden, tapi kalau NKRI bubar nggak dibayar. Contoh, Rusia mungkin zaman dulu namanya Uni Soviet. Pernah dengar ya? Dulu ada negara namanya Uni Soviet. Itu gabungan dari mungkin beberapa puluh negara bagian yang bersatu. Jadi Uni Soviet. Anggap dulu Uni Soviet bikin ORU, obligasi retail Uni Soviet. Anda beli. Hari ini udah bubar, jadi Rusia, jadi apa yang perang sama dia, Ukraine ya, mungkin Kazakhstan, apapun lah yang tantangan belakangnya. Terus Anda datang ke Putin yang paling gede kan Rusia. Saya punya nih obligasi retail Uni Soviet. Anda kan negara terbesar Rusia, presidennya mungkin sama, jangan-jangan dulu pernah juga dia presiden itu Uni Soviet.
Datang ke Putin, dia lihat, bukan punya saya. Uni Soviet mana? Udah dikubur. Negara saya Rusia. Kalau ORR saya bayar. Nangkep ya maksudnya ya? Country risk selama negara yang masih ada, pasti dibayar. Maka ini resikonya paling kecil. Nah, terus harus tahu cuannya. Ya, risiko paling kecil. Tadi risk sama return ya. Risknya paling kecil, returnnya. Ori, returnnya lebih besar daripada deposito. Jadi yang bawah hijau sama biru, dua baris ini perhatikan. Kecuali ori 1. Ori 1 2006 zaman Bu Mega sampai hari ini ori 26 yang bakalan keluar bulan depan. Selalu yang hijau lebih tinggi dari yang biru. Yang biru itu Hatta, Bank Indonesia. Berarti cuannya ori pertama, bunga ori pasti lebih tinggi dari bunga deposito. Itu cuan pertama. Return yang bagus. Pajaknya deposito 20, ori cuma 10. Ini cuan kedua. Cuan ketiga, lihat mainan anak joget-joget. Kalau satu turun, satunya pasti nggak pernah kan turun dua-dua ya. Kalau dua-dua pasti dikasih tulisan rusak jangan dipakai gitu ya. Anak kita juga yang nyoba-nyoba nanti celaka. Jadi hubungannya apa? Sama suku bunga yang hijau dan biru. Kalau suku bunga turun, ori kita cuan yang ketiga. Suku bunga naik, ori kita rugi. Kalau rugi ya jangan jual. Ambil yang nomor 1 dan 2. Yang ketiga jangan diambil dulu. Tunggu untung. Kalau untung boleh dijual. Walaupun jatuh tempo 5 tahun, mau dijual tengah tahun, tahun kedua, tahun ketiga, boleh. Dapat cuan lagi kalau suku bunga turun. Jadi kalau kita belajar ori, gampang-gampangnya gini. Saya mau belajar, beli dulu 1 juta. 1 juta ya, ori itu nggak mahal. 1 juta aja bisa. Jadi ada 3 ya keuntungannya. Dibantu aja kalau nyangkut nggak jalan. Dibantu dulu. Oke, ya. Saya kasih contoh. Saya beli ori 19 itu diterbitkan 15 Februari tahun 2021. Waktu itu bunganya kuponnya 5,57 kalau pajak ya bersih-bersih 501. Tahun depan, bukan tahun depan, di akhir tahun suku bunga turun. Jadi saya lihat tanggalnya ini waktu saya screenshot 16 Februari 2021. Ya, harganya yang di atas. Waktu saya cek, ini beli Februari, tiap bulan udah dapat bunga tanggal 15 di transfer, lebih tinggi dari deposito. Cuan pertama, pajaknya kecil. Cuan kedua, saya mau ambil cuan ketiga saya cek bunga turun, saya klik November, harga jual. Jadi kalau saya beli di sini 100 juta, saya jual balik di sini di harga berapa? 102,4. Jadi cuan 2.400.000. Sudah cuan 1, pajaknya rendah, tinggi, cuan 2, ketambahan cuan ketiga. Maka yield imbal hasil saya hampir 8%. Jadi kalau saya bisa berinvestasi, nyari di atas 6%, di atas inflasi, itu nggak sulit. Tapi Bapak Ibu kalau beli mau dipegang sebagai jatuh tempo juga boleh. Itu namanya deposito jangka panjang. Jadi ori kalau dipegang jatuh tempo 3 tahun, 5 tahun boleh. Kayak deposito, nanti dibalikin. Pas jatuh tempo, full 100%. Satu bulan. Tapi kalau saya jual, saya bisa jual yang ketiga di tengah jalan. Nah, ini boleh dicatat. Catat tanggal main, ya. Hari ini 24 Agustus sudah di launching SR21. Buruan ambil 1 juta saja, ya. Besok Senin cepat-cepat pesan, ada 18 bank penjual sama kalau misalnya ada 5 atau 4 online, ya, ada bibit, ya, ada yang jual online. Mau beli di mana terserah, mereka toko semua, ya. Barangnya punya pemerintah semua. Bunganya yang jatuh tempo 3 tahun 6,35, yang jatuh tempo 5 tahun 6,45%. Tadi penjaminan berapa deposito? 4,25. Bunga ori termasuk sukuk retail yang syariah lebih tinggi dari bunga deposito. Pajaknya lebih kecil. Yang ketiga, perkiraan saya kalau saya beli sekarang, tahun depan butuh uang saya jual, kalau saya nunggu 3 tahun, kalau 5 tahun boleh, bisa cuan lagi nggak?
Nah, kalau mau tahu yang ketiga, cuannya ingat tadi apa? Jungkat-jungkit. Syaratnya kalau mau cuan yang ketiga, apa? Bunga harus turun. Sekarang ambil HP-nya, coba cek Google, langsung belajar tren suku bunga akhir tahun 2024. Coba, apa kata Google? Tren suku bunga akhir tahun 2024. Sumbernya cari tahu dulu, jangan abal-abal.com. Sumbernya apa? Kompas bilang apa? Turun. Ada sumber lain? CNBC ngomong apa? Oh, terakhir. Yang ngomong masih pesimis ya, belum turun. Oke, ada lain? Sumber lain? CNN ngomong apa coba? Atau Detik? Pangkas suku bunga. Sumbernya? CNN. Jadi rata-rata ngomong apa? Turun. Jadi kalau saya beli ini September, akhir tahun Desember turun, saya bisa cuan yang ketiga. Kayak tadi saya beli. Kalau saya jual, saya bisa untung lagi dari tadi di atas harga beli saya. Langsung praktek Bapak Ibu. Toh cuma 1 juta ya, sebelum dikejar sama yang lain investor. Habis. Ya. Tinggal beli di mana terserah ya. Biasanya kalau bank gede yang ngasih hadiah, kalau Bapak Ibu mau cari hadiah, cari bank yang kecil. Mereka cuma toko. Nggak ada resiko ya sebenarnya sama. Okay. Ada yang ngasih penawaran extra cashback sampai dengan 0,2%. Lumayan. Gitu. Ya, ini ori. Nanti kalau ketinggalan, cari ori 2 September. Nah ini tahun ini paling nggak emisinya seperti ini. Itu ori. Terakhir, emas. Ya. Saya selesai dulu baru tanya jawab ya. Nah kalau emas gimana? Nah beli emas, ini buat investasi ya. Maka belinya logam mulia. Tapi jangan coba-coba logam mulia dipakai. Ya kalau memang mau gua dipakai istri ya beliin perhiasan. Nggak salah mau beli perhiasan, ini nggak salah ya. Tapi kalau buat investasi, belinya pecahan LM yang menguntungkan karena selisih harga jual belinya itu tidak jauh, itu pecahannya 50 gram. Jangan beli 1 gram. Ke toko beli 1 gram, simpan. Ya memang sejuta bisa beli 1,3 sekarang 1 gram. 1,4. Jadi 1,4 beli, orang tadi beli 1 juta bisa 1,4 bisa beli emas 1 gram. Bulan depan mungkin naik 1,5. Ya beli 1 gram lagi. Bisa kita dari gaji kita bisa. Tapi kalau saya kumpulin 1 gram di rumah, saya jejer di meja ada 50 biji, 1 graman semua, itu kita dilarang flu. Begitu bersih, wacing, hilang ke karpet mana ya, terbang semua gitu ya, saking kecilnya ya. Jadi kalau mau beli 50 gram, lo 50 gram mahal kok, 60 juta. Bapak Ibu boleh nyicil. Nyicil bisa digital atau nyicil di syariah bisa. Nyicilnya ini nyicil investasi ya, bukan nyicil utang. Beda ya. Kalau nyicil utang itu begini. Saya sudah punya emas, saya sudah punya HP, punya laptop, saya butuh duit, taruh di pegadaian, barang saya ditinggal, pulang saya bawa uang buat jalan-jalan. Itu namanya utang, ini nggak boleh. Jadi kalau saya udah punya emas, ditinggal, terus ambil uang, itu utang. Kalau cicil investasi enggak, emasnya masih di situ. Saya naruh duit, nanti lunas, dikembalikan emasnya ke saya, dikasih barangnya ke saya. Itu nyicil. Beda ya? Beda. Boleh nggak pakai cicil? Boleh. Tadi salah satu yang leverage boleh adalah emas. Ya, kita boleh. Jadi kalau 60 juta nggak bisa beli, pesan 50 gram, kayak KPR, saya cicil 5 tahun, sebulan 1 juta. Nanti lunas, sertifikat dikeluarin kalau KPR. Ini emasnya dikeluarin. Memang kalau nyicil Bapak Ibu ada yang online seperti ini, 10.000 boleh. Nah kalau ini nyicil online. Kalau tadi nyicil pegadaian atau di bank syariah, pesan emas 50 gram, cicil 5 tahun, kayak KPR 60 bulan, nyicil 1 juta sebulan. Beda ya. Itu pinjem. Betul, ada pinjaman. Leverage dari saya bilang kayak KPR. Tapi kalau yang ini nggak pinjem. Punya 10.000, beli 10.000, 100.000, 100.000. Nah, 2 yang dijual online, ini di Tokopedia, 1 punya peluang, 1 punya pegadaian.
dua-duanya. Yang paling penting apa tadi syaratnya? OJK legal. Ini ada izin, OJK ada bakat. Jangan cari yang ilegal. Udah di online, nggak jelas, hilang Bapak Ibu. Harus ada izin OJK. Jadi kalau nyicil di sini 10.000, klik aja beli emas. Ini waktu itu harganya masih 869.000. Dapatnya berapa? 1, kalau sejuta ya, sejuta dapatnya 1,118 gram. Kalau sekarang udah 1,4, ya kalau beli sejuta dapatnya 0,7123 gram, biasanya 4 digit. Kalau 10.000 ya 0,0000001 gram gitu kira-kira ya. Nggak salah sih dicatat digitalnya. Kalau pecahannya nyampe 10 gram batangnya, ini nanti dapatnya gram. Maka Bapak Ibu dikasih barang, tapi ada ongkos cetak, ada ongkos kirim. Saran saya kalau udah belinya nyicil digital, jangan pernah dicetak. Kalau tujuannya udah tercapai, ingat ya, investasi itu kalau tujuan tercapai, itu harus dipetik. Mirip nanam mangga, kalau nanam pohon ya, kita pengen hasil kan. Kalau nanam pengen hasilnya tinggi, yang returnnya tinggi, walaupun resiko dan sabarnya tinggi, 15 tahun lagi mau panen, ya nanamnya pohon jati. Oh, kaya kita kalau punya kebun jati ya. Di Bandung ada kebun jati. Oh enggak ada, Jakarta ya? Ada. Kebun kaung ya. Nah, kalau nanamnya kebun jati punya 1 hektar aja kaya kita. Tapi tunggu 15 tahun lagi. Pohon jati per meter kubiknya udah berapa puluh juta. Tapi kalau pengen nanamnya 3 bulan lagi diambil, jangan nanam jati. Belum tumbuh. Hah? Ya, kalau 3 bulan nanas boleh lah ya. Kebun nanas boleh ya. Kalau TB 3 hari cukup Pak, bisa dipetik Pak ya. Mirip gitu investasi begitu. Jadi kalau kita planning kapan mau diambil, ini mau buat keholinan tadi ya, 5 tahun lagi, beli pakai ini boleh. Nah ini pakai emas itu cocok, karena emas itu menang sama inflasi, ini saya tunjukin, menang sama kurs. Pas nanti tercapai, butuh berapa nih? 30 juta. Tapi emasnya harganya udah tinggi kan, udah mungkin 1,8 juta per gram. Dijual, beli tiket keholinan bisa. Jangan pernah dicetak emas yang mau dipakai jalan-jalan. Jadi tujuan yang sesi 1 kita tulis, kalau tercapai, dipetik. Jadi kayak buah tadi, mangga 5 tahun berbuah, udah keluar masa pohon, jangan dibiarin, ambil. Tanam mangga tujuannya apa? Punya kebun mangga kan? Kalau udah berbuah, sayang busuk. Kalau enggak besok diambil tetangga kan? Kalau udah tujuannya tercapai, ambil. Makanya sesi 1 tadi penting bikin tujuan. Baru kedua, pilih pohonnya, pilih barangnya, investasi. Ini cocok. Yang buat ke luar negeri, jangkanya menengah 3-5 tahun. Nah ini ya, nanamnya di sini. Itu caranya. Jadi jangan pernah dipanen sebelum waktunya. Nah saya kasih tunjuk nih ya. Kenaikan harga emas ini 14.004, ini update terbaru. Ya. Kenaikan harga real ini waktu itu masih 515.000 2014. Sekarang udah 1,4. Real kenaikannya itu 155% kalau saya bagi 10 tahun 15,5%. Tapi lihat, real ini ada kondisi tertentu yang kalau saya tarik tren garis yang normal itu yang merah. Ini ada gunung apa ini? Gunung COVID. Ini ada gunung lagi, gunung apa? Ini kondisi resesi Amerika, perang Israel ya. Pasti ada kejadian-kejadian yang orang nubruk emas karena emas itu dianggap safe haven. Gitu. Jadi pada kondisi yang tinggi kalau mau beli tunai sekaligus, sabar, tunggu normal. Tapi kalau nyicil boleh. Setiap bulan sejuta, jangan lihat harga. Pokoknya konsisten, disiplin. Tabur pagi hari, jangan biarkan tanganmu berhenti petang hari ya. Penting itu, disiplin, konsisten. Jadi sekaligus beli, jangan, sabar. Kalau mau jual dan pingin dipakai uangnya, waktunya jual. Cuannya pasti untung. Pasti tinggi. Jadi kalau mau dilihat real, saya tarik garis merah, itu yang benar 2 kali lipat biasanya. Dalam 10 tahun atau 10% per tahun. Itu yang normal. Tadi inflasi saya bilang berapa? Di atas kan?
Kurs kan, dilihat. Orang Amerika kalau beli gold yang atas ya, Amerika sama, double in 10 years. Kok Indonesia bisa 155? Karena ada kurs. Sekarang kita lihat kursnya. Kurs dolar 14 ke 24. 11.700 kali 15.600. Naiknya berapa? 33%. Jadi kalau pengen jalan-jalan ke luar negeri 10 tahun lagi, butuh dolar 10 tahun lagi ya, beli hotel. Jangan simpan dolar sekarang. Kayaknya cuma 33%, per tahunnya tinggal 3% tuh dibagi 10. Pegangnya harus emas. Harga emasnya double, ada kurs yang 33 sudah di dalam. Nah, ini bagian planning ke luar negeri. Pak, saya nggak ke luar negeri, Pak. Sekolahnya di Indonesia aja, jalan-jalannya ke Bali aja. Ya sudah, beli yang nomor 4 tadi. Cintailah produk Priori. Tapi kalau pengen luar negeri, ini boleh dibeli, ya. Ini faktanya belajar seperti itu. Nah, sekarang kalau nyicil, 4 barang ini bisa pakai cicilan yang disebut dollar cost averaging. Beli dolar, kalau dolar, ini harga dolarnya, ini juga pasti saya tutup satu-satu. Nggak apa-apa. Ini harga dolarnya, ini dapat US dollar. Jadi kalau saya beli 2013 1 juta, harga kursnya 12.189, saya dapat banknotesnya 82 dolar. Kalau hari ini saya terakhir 15.7, dapat banknotesnya 63. Kalau saya disiplin tiap tahun ngisi, saya dapat barangnya 728 dolar. Saya kurs hari ini dapatnya 11,4 juta. Saya naruh duit cuma 10 tahun, 10 berarti cuannya 1.463. Saya bagi 10, itu sama dengan 11%, saya bagi 10, 1 tahunnya cuma 1,4%. Ngapain nyimpen dolar? Lalu yang kedua, kalau beli emas, harga itu harga emasnya per gram, lembar itu ganti gram. Kalau reksadana, harga itu nanti namanya NAB, lembar itu namanya unit. Kayak unit itu. Unit itu isinya reksadana. Kalau beli saham, harga itu harga sahamnya, yang lembar itu adalah jumlah lembar saham yang kita pakai. Jadi 4 barang ini bisa dibeli pakai cara cicilan selain KPR. Properti. Jadi nggak ada alasan ya, Pak, uang saya sedikit Pak, cuma 1 juta. Ini 1 juta setahun. Yang tahun ini 1 juta setahun. Sebulan berapa? 800.000. Nah, 1 juta bagi 12, 80.000 ya. Ada alasan nggak bisa nabung 80.000 sebulan? Oh, bukan nggak bisa, nggak mau. Kalau mau, jadikan tabungan itu sisi. Setelah tabungannya penuh, invest ke sini. Ini lebih tinggi dari inflasi pasti. Investasi. Jadi kesimpulannya 12 tahun terakhir. Nah, setiap tahun ada barang yang juara 1 sampai juara 7. Ini bacanya gini, ini dari OCBC. 1 sampai 7 itu ranking. 2012 juara properti naik 40%, juara 2 GCI itu Jakarta Composite Index, indeks saham gabungan, terus obligasi. Tahun berikut deposito juara karena yang lain minus. Ya, tahun berikutnya properti lagi sampai hari ini terakhir tahun lalu gold juara. Tahun ini masih gold, kita tunggu saham akhir tahun. Kalau saham akhir tahun ini bisa tembus 20%, dia juara. Sampai hari ini saham baru 5%. Tapi tren masih naik. Suku bunga turun. Properti bonyok sejak pandemi di bawah terus ya. Baru mulai menggeliat nih 2023 plus 0,4. Tahun ini mungkin mulai naik. Jadi artinya kalau saya tadi diversifikasi, kan jangan cinta ke satu investasi, disebar. Tiap tahun ada yang cuan nih. Yang dijual kalau butuh yang mana? Yang cuan dulu, yang rugi sabar. Kira-kira seperti itu, ya. Nah, kita nggak tahu kalau tahun depan yang mana, ya kita nggak bisa tahu. Kesimpulannya, kalau saya berinvestasi, saya harus menang melawan inflasi harga barang yang naik. Average inflasi 6% per tahun. Terus balik ke yang WA ke teman tadi pagi, ya.
tujuan yang kita share ke teman, 2 tahun lagi mau nikah, 5 tahun lagi punya DP rumah, kejar dengan barang investasi. Contoh, saya mau ganti mobil 2 tahun lagi, tukar tambah 50 juta, tambahannya 50. Saya nggak mau ngutang, jadi jual yang lama dapat cepet, nggak apa-apa. Saya tambah 50 dapat mobil yang pego, lebih baru paling nggak tahun ya, walaupun sama-sama bekas. Maka 50 saya kejar gimana? 2 juta, 50 juta dibagi 24 bulan. Jadi saya harus sisihkan 2 juta sebulan. Karena 22 tahun, saya hanya boleh taruh di RDBT, jangan di saham. Itu caranya memilih kendaraan investasi. Tapi kalau saya 5 tahun lagi buat pendidikan anak, 150, saya bagi 60 bulan 2,5 juta, saya boleh mungkin pilih emas kalau mau sekolah di luar negeri, atau reksadana bank tetap. Kalau mau ke Holy Land tadi, boleh pilih emas. 1,6. Kalau di jumlah ini ada 5 juta lebih, caranya gimana tadi? Nggak cukup dari gaji saya, kejar yang pendek dulu. Yang pendek tercapai, baru ambil yang lebih panjang. Nah, inilah caranya menggenapi tujuan yang kita sudah bikin. Kayak saatnya habis ya. Jadi tujuan bikin, dihitung, beli produk, terus mulai nabung atau invest, action, dievaluasi per 3 bulanan aja atau tahunan paling enggak. Tujuan tercapai, bikin tujuan berikut, kejar tujuan berikut. Itu cara. Ini cycle investmentnya seperti ini. Kesimpulan. Kita lihat kesimpulan sesi 3 ya, sebelum tanya jawab. Pertama, mulai berinvestasi sedini mungkin. Jadi sekecil mungkin anak kita, usia 4 tahun anak udah ngerti duit, Bapak Ibu jangan pikir nggak ngerti. Makanya kalau nanti anak Imlek dapat angpau, jangan pernah berkata, sini titip mama nanti hilang. Itu katanya pertama kali anak mengenal investasi bodong ya. Terus gimana? Bukain tabungan, bukain reksadana, banyak kok yang sekarang bisa ya. Kasih tahu ini tabungan kamu, saldonya kamu bisa pantau, reksadana mau saham terserah dari kita. Tapi mereka bisa akses, karena sekarang udah pintar. Asal jangan kasih password aja, cek saldo boleh gitu ya. Cek saldo boleh, jangan transaksi gitu ya. Terus yang kedua, melakukan diversifikasi, jangan jatuh cinta ke satu instrumen ya. Belajar yang lain, mulai di sebelah. Karena kita nggak tahu yang ini atau itu yang memberi keuntungan ya. Ketiga, sesuaikan dengan profil resiko dan tujuan jangka pendek, menengah, panjang. Terus resiko saya mampu nggak nanggung resikonya, jangan lihat cuan. Terus terakhir, koridornya harus long term. Yang terakhir, disiplin, konsisten. Kalau bisa dilakukan, semua tujuan yang kita bikin di sesi 1 pasti bisa tercapai. Pasti, tinggal kapan. Ya, kapannya nggak tahu ya. Ya, baik. Mending tanya jawab langsung, kalau ada pertanyaan boleh, silakan. Ya, ada yang masuk, pertanyaannya silakan. Saya juga boleh tampilin. Ada beberapa pertanyaan sih Pak. Pertama, itu komposisi tentang 10, 20, 30, 40 itu kan untuk manajemen keuangan pribadi ya. Kalau dalam konteks usaha, idealnya seperti apa pembagian komposisinya? Jadi misalnya sebuah bisnis itu dikatakan sehat ketika punya komposisi yang seperti apa? Ya, itu pertama. Kedua, bagaimana dengan pandangan ini Pak? Bahwa ada yang berpandangan bahwa misalnya contoh investasi di emas atau rumah. Misalnya kita beli rumah di tahun 2010 harga 400 juta. Nah sekarang 2024 jadi 1 miliar. Dari sisi nilai uang memang naik dari 400 ke 1 miliar. Tapi 1 miliar itu tetap jadi 1 rumah juga. Tidak jadi 2 rumah. Ya. Jadi walaupun dari sisi nilai uangnya meningkat, tapi nilai tukarnya tetap sama. 1 miliar waktu itu bisa jadi buat beli rumah pada seperti yang tahun 2010 itu. Demikian juga dengan konteks emas gitu Pak. Ada kalanya memang kita melihat investasi emas seperti ini nilai rupiahnya pada tahun 10 tahun lalu meningkat dengan posisi emas sekarang naik nih. Misalnya dari 1 juta jadi 1.400.000.
Tapi nilai 1.400.000 daerah yang sekarang bisa beli satu mangga di tahun 2010 itu jadi satu mangga juga. Jadi sebenarnya itu hanya berfungsi meredam nilai inflasinya, tidak berinvestasi sebenarnya. Karena nilai tukarnya tetap sama. Terus yang satu lagi ya, satu lagi. Apakah misalnya dalam konteks properti itu dalam kondisi tren ke depan masih bisa layak dikatakan sebagai sebuah investasi ketika misalnya kita beli rumah dikontrakin. Nilai kontraknya apakah relevan nggak dengan nilai dana yang kita gelontorkan untuk biasa? Itu mungkin. Oke, satu-satu ya, ada 3. Pertama, kalau bisnis ya, pondasinya sama. Tadi saya bilang ya, jangan besar pasak kelitian. Nanti kalau bisnis nggak boleh rugi, harus cuan. Kalau rugi harus berani untung. Jadi kita kadang-kadang nggak tahu bisnisnya untung atau rugi karena nggak pernah dicatat. Jadi sama. Kalau tadi pengeluaran keluarga harus catat, bisnis juga harus punya pembukuan. Ada neraca, ada laba rugi. Itu prinsip. Kedua, butuh modal kerja. Itu adalah cadangan biaya 3-6 bulan. Artinya kalau omset turun, toko tutup, bisa nggak saya gaji atau bayar listrik 3 bulan sampai 6 bulan, ya? Atau tagihan yang mungkin harus jatuh tempo. Nah ini bicara modal kerja. Modal kerja itu rumus accountingnya adalah stok ditambah piutang dikurangi sama tagihan dagang, utang dagang. Itu kelihatan tuh angkanya ya. Itu cukup nggak? Yang ketiga ya kalau memang punya stok, punya properti, gedungnya diasuransi, punya mobilnya diasuransi. Itu fondasi. Tapi kalau dari cash flow beda-beda, perusahaan A sama B bisa beda. Saya masak restoran, ya modal saya cuma 30%. Beli ayamnya 30, begitu jadi ayam goreng jualnya 100.000, kan begitu ya. Yang besar apa? Biaya tenaga kerja mungkin. Jadi pembukuannya lain-lain kalau dari segi biaya. Susah digeneralisasi kayak pribadi tadi 10, 20, 30, 40 dari segi biaya. Karena 10, 20, 30, 40 biaya alokasi biaya. Tergantung bisnisnya. Tapi tiap bisnis pasti punya acuan sendiri-sendiri. Kalau saya dagang misalnya, ya, dagangnya sembako, ya pasti untungnya cuma 4%, 5%. Kalau tadi resto, ya cuannya bisa 60-70%. Itu beda-beda, tergantung industri. Ini jawaban yang poin 1 ya. Tapi tetap harus sehat dua-duanya, fondasinya perhatikan, terus lihat cash flow-nya juga. Nanti pembukuannya gimana baru. Yang kedua tadi pertanyaan kedua tentang Rumah. Nilai tukar. Oh, oke. Investasi prinsipnya harus menang terhadap inflasi. Nah, inflasi tahun ini kecil, cuma 3%. Tapi saya tarik long term, karena saya bicara long term itu minim 20 tahun lah ya. Itu average-nya 6%. Jadi acuannya boleh dipakai. Kalau saya investasi contoh beli ori tadi ya, 6,5, potong pajak ya kurang lebih 6. Itu baru par imbang. Artinya kalau saya dulu beli bakso, 10.000 dapat 5 butir, 5 tahun lagi ori saya jatuh tempo misalnya, saya gunakan beli bakso, tetap 5 butir, at least nggak berkurang butirnya. Daya beli saya nggak turun. Nomor 1 investasi tadi tujuannya menjaga daya beli, kualitas hidup. Tadi ya jangan sampai merosot, tinggal 5 tahun lagi tinggal 3 ya. Kalau pakai uang 10.000 ya sama. Artinya kalau ori saya tadi 10.000 bisa berkembang jadi 15.000, 5 tahun lagi bakso 15.000, paling enggak saya dapat 5 butir yang sama. Syukur-syukur lebih. Nah, makanya investasi tadi ada yang jangka pendek, menengah panjang. Pendek, returnnya kecil 4%. Menengah tadi 6 sampai 7. Ini jagain inflasi sebenarnya, ya imbang. Yang bisa dongkrak kita cuannya lebih gede, yang jangka panjang. Makanya tetap harus disebar ya. Jadi supaya saya punya lebih, tadi saya KPR bunga 6%, saya bisa melunasi dipercepat, saya harus buang investasi jangka panjang. Kebetulan KPR juga properti rumah. Lawan saya boleh saham emas yang jangka panjang. Kalau nilai saham saya lebih tinggi, hasilnya tadi saya BCA 12% per tahun, KPR saya bunganya tetap 6, di BCA juga. Harga saham saya udah naik double, misalnya 12% tadi, saya buat melunasin KPR di BCA juga, tahun ke-7 selesai. Jadi saya harus menang dari 6%. Supaya nilai tukar saya nggak kalah, Pak. Makanya nggak boleh belajar yang cuma returnnya kecil, saya konservatif. Ya mesti belajar yang lebih jauh. Gitu. Kalau nggak, effort saya jadi besar. Kalau returnnya kecil. Butuh dana lebih banyak. Yang ketiga? Sama. Oke, sama yang lain dulu. Ada pertanyaan lagi nggak kira-kira?
Ini pertanyaannya banyak ya, selanjutnya di workbook tuh. Oh, properti ya khususnya ya. Apa masih menarik? Saya sendiri review karena mayoritas investasi saya tadi kan lunas 7 tahun saya DP lagi beli baru lagi. Dulu saya mikir buat apa sih? Oh saya nggak pindah rumah tiap bulan nyobain rumah ini rumah itu misalnya punya. Saya planningnya buat pensiun. Jadi kalau saya punya 12 berarti Januari disewain ini gaji Januari, Februari gitu ya enak ya. Kan cuma ngambil tawarnya sewanya aja, nanti sisanya saya wariskan gitu kan. Tapi kondisi sejak pandemi berubah, tadi harga juga jatuh, sewanya rendah. Nah sekarang beberapa produk, khususnya produk-produk supaya nggak kena pajak, kedoknya namanya asuransi supaya bebas pajak. Tapi produknya bukan proteksi, produknya namanya endowment. Endowment itu punya nilai hasil yang diatur dalam kontrak. Sebenarnya produk ini mengatasi sifat yang di Indonesia nggak punya hukum secara warisan, tapi di luar negeri negara persemakmuran Commonwealth ya, yang bekas jajahan Inggris, ada produk namanya trust. Kalau pernah tahu trust? Terus gini, kalau saya meninggal, saya bisa titip ke trust. Contohnya Lady Di. Waktu Lady Di mati muda, nggak ada yang tahu ya, dia tiba-tiba mati muda. Yang jelas ada untungnya mati muda, nggak ada foto tuanya ya. Anaknya masih 14-11 tahun, dia titip kekayaan ke trust. Jadi Lady Di mati, trustnya kan nggak mati. Dilaksanakan sesuai amanah dia. Dia bilang begini, kasih William sama Harry, kurang lebih waktu itu 300 miliar kalau di kurs. Tapi tunggu usia mereka 25, sekarang baru 14 dan 11, belum bisa ngatur uang. Tiap bulan kasih bunganya. Nanti umur 25 kasih induknya, tiap anak 150. Nah kita tahu kan, si Harry keluar dari sana nggak digaji, sekarang dia di Amerika, kawin sama Meghan. Di acara Oprah Winfrey Talk Show, saatnya dia diwawancara, dia ngaku, untung mama saya bikin financial planning bagus dalam trust tadi. Jadi waktu saya hari ini nggak bergaji, saya hidup dari 150 miliar mama saya, cukup. Nah, itu planning itu bagus ya di situ ya. Kalau coba nggak planning, jatuhnya ke Pangeran Charles, gondok gini. Terus dipakai buat nikah sama Camilla Parker, jangan lah ya. Nah, contohnya begitu, itu kalau nggak pakai planning kan bisa tak terduga ya. Jadi dia udah planning lewat trust. Nah Indonesia nggak punya trust, kemasannya seperti itu. Jadi modelnya mirip properti Pak. Sama, kalau properti saya cash bertahap nyicil, setelah itu saya sewakan, dan ini dikasih bunganya, hasil sewanya. Kontrak berakhir 20 tahun, dikasih induknya sama harga buybacknya. Jual. Kontraknya apa? Memang perjanjian, nggak ada propertinya. Cuman waktu saya udah pensiun, saya mulai pindahkan beberapa properti ke produk yang lebih liquid, terus nggak tunduk ke hukum waris, tadi karena saya bisa tunjuk kayak trust tadi siapa penerimanya. Dan berikut lagi, kalau saya properti, nanti saya wariskan, ada balik nama, ada cara mencairkannya lebih ribet. Nah, nggak semua, sebagian saya masih sewa-sewain jadi kos-kosan untuk dana pensiun, tapi sebagian saya udah pindahin. Nah ini baru muncul produk setelah pandemi, setelah properti jatuh. Istilahnya muncul virtual property. Nah ini produk mulai muncul di satu perusahaan asuransi, dengan cepat di-copy. Beberapa perusahaan sekarang mungkin ada 6-7 perusahaan sudah bikin produk seperti ini. Tinggal Bapak Ibu pilih yang mana yang cocok. Karena ada yang kontraknya 20 tahun, ada yang 50 tahun. Ya. Yang mana yang cocok sama saya, sesuai dengan profil risiko saya, hasilnya bisa meng-cover saya, hari tua saya, silakan pilih. Dan sisa rumah yang ada, sekalipun apartemen khususnya susah Pak disewain Pak. Sekarang nilai sewa cuma 2-3% setahun. Ya, itu pun kalau nggak laku, saya harus bayar IPL-nya. Tapi saya bersyukur ternyata Ibrani bilang, berbahagialah orang yang memberi tumpangan. Jadi saya baru ngerti dulu, kumpulin properti, salah satunya memberi tumpangan. Waktu COVID, orang isolasi mandiri bisa pakai, karena rumah sakit penuh. Ya. Kalau rumahnya nggak bisa Pak, kamarnya satu. Dia mau sama istri ketularan, saling menulari gitu ya. Dia pindah, hari ini anaknya kuliah, dia boleh pakai, saya baru ngerti juga. Jadi investasi nggak cuma buat ngalahin inflasi, ternyata investasi untuk berbagi. Nah, berbagi itu bahagia. Nah, itu Pak, sharing dikit Pak ya. Oke, udah kejawab. Sekarang berikut. Oke, kalau kripto gimana? Oke, kripto bagi saya bukan investasi kan, saya nggak masukin dari keuangan ya. Ada barangnya ada, ya. Ada ilmunya ada. Tapi bagi saya nggak cocok. Karena kripto fungsinya mirip dolar, alat tukar. Dolar itu alat tukar kan. Contoh tadi saya ingin keluar negeri, kan saya suruh simpannya emas, bukan dolar. Karena masih 5 tahun lagi, 10 tahun lagi bahkan. Dolar pun nggak berkembang dengan baik kan. Tapi kalau emas, saya simpan
5 tahun lagi saya ke Holy Land, ya saya beli mata uang lokal. Saya bikin ke Jepang, ya saya beli yen. Saya pengen honeymoon lagi ke Paris, ya saya beli euro. Jadi mata uangnya dibeli pas mau berangkat. Karena itu alat tukar. Nah, kripto ini juga fungsinya alat tukar. Bedanya sama mata uang tadi euro, yen, rupiah apa? Mata uang negara, alat tukar itu punya fundamental. Ada bank sentral yang kontrol. Sehingga nggak bisa dipermainkan. Kripto tidak ada yang kontrol. Mekanisme pasar, kalau saya cenderung bandar, lebih tepatnya, yang pegang. Jadi kalau saya masuk, saya dipermainkan oleh pasar. That's why sudah ini alat tukar. Kan kemarin si Elon Musk kalau mau ke bulan, dia mau bikin tour, bayarnya harus pakai Dogecoin kan, nggak terima US dollar dia. Beli Tesla bisa pakai Bitcoin begitu. Kalau dia nggak terima yang lain, mau nggak mau, Bapak Ibu harus beli mata uang itu untuk belanja ke situ. Tapi kalau kita nggak butuhkan, ya ngapain saya beli? Mau ke bulan, saya lebih pikir ke matahari sebenarnya. Karena banyak diskon. Oke, next. Kalau punya KPR, bisa cicilannya 5 juta, pengeluaran 5 juta, di total pengeluarannya cicilan plus rumah tangga 10 juta ya. Apakah dana cadangan tetap harus 6 bulan, di 60 juta? Jadi kasih berapa? Nggak tahu. Kalau misalnya cicilan KPR 5 juta, pengeluaran keluarga 5 juta, oh ini over. Karena kemampuan kita nyicil itu cuma 30% dari gaji. Jadi kalau gajinya 10, ini over. Saran saya kalau itu gara-gara bunga KPR udah melambung 12% ya, tadi minta turun. Ya, migrasi. Kalau nggak bisa migrasi, transmigrasi ya, ke bank lain begitu. Karena penting. Terus kalau nggak punya yang dana darurat, nomor 1 fondasinya dibikin dulu. Sebenarnya invest dulu salah gitu. Jangan nyicil KPR dulu, bikin fondasinya dulu. Ya udah mulai sekarang, coba ada bisa dihemat nggak? Kalau kebetulan gajian nggak bisa dihemat, ya jangan usah lapor ke HRD. Saya bilang tadi kan ya, kalau mau lapor boleh, berarti siap-siap cari gaji besar di tempat yang lain. Boleh, dulu saya banker pindah 3 kali. Saya caranya kalau mau naik gaji 40%, caranya jangan minta di perusahaan sendiri yang saya kerja. Saya mintanya di bank lain. Betul. Sebelum keluar. Jangan panas terus besok keluar resign, dapat surat keterangan kerja buat ngelamar, jangan. Ngelamar dulu, minta gaji 50%, 10 jadi 15, otomatis aman dong. Sepertiga gaji kan kalau 5 juta kan. Kalau diterima 15, ya harus saya pamit. Kalau nggak diterima, ya berarti kita belum layak digaji 15. Setia dulu dengan yang 10, atur yang 10, kita turun yang 5 juta. Gitulah kira-kira ya. Biaya hidup coba diturunin, mulai nabung walaupun kecil. Iya. Setia yang ngatur yang ada. Siap, mantap. Berikutnya, gimana kalau punya perusahaan, CV atau PT, itu anjlok, punya hutang, dan diutangnya nggak bayar, nggak bayar pajak, harus gimana Pak? Peraturannya Inggris juga. Oh ini telat cut loss berarti ya. Berapa tahun berarti? Kalau bertahun-tahun ya harus cut loss. Investasi itu harus tahu resiko yang sanggup kita tahan. Jangan sampai minus 28% baru dipotong. Kalau saya tahan 10% aja, 20% aja. Ya kalau terlanjur ya nego lah. Ya sama supplier. Kalau pajak nggak bisa nego, sama kreditur bisa. Sama sih, harus nego. Dan kalau memang itu bocor nggak bisa ditahan, mending dikunci. Saya pernah ngomong ada teman yang punya pabrik. Bikin Pak 10 barang jadinya tuh 3, yang 7 nggak jadi. Ini kan sama dengan bikin kue, ya. Yang 7 nggak ngembang, bisa dijual dimakan sendiri. Cuma bisa 3, yang benar saya kunci, saya cari di pasar kue yang bagus, 10.000 saya jual 11.000. Namanya dagang. Ngapain saya bikin sendiri? Wong nggak pintar bikin. Nah, itu prinsip, ya. Bisnis harus punya prinsip seperti itu. Harus cuan. Oke, next ini 2-3 mirip nih pertanyaannya ya. Tips untuk mulai investasi Pak, dari mana untuk yang baru mulai? Kalau awal sih nothing to lose ya, artinya kalau mau belajar, apalagi masih cuma sedikit-sedikit begitu, ya itu anggap kalau gagal itu uang sekolah. Ya tentunya Anda tidak ingin gagal 2 kali ya, tentu belajar lebih pintar ya. Jadi jangan takut, ya kalau mau sekolah ya berarti Anda harus lebih pintar, cari komunitas, cari ilmu yang benar, mudah-mudahan berikutnya tidak salah lagi. Nah berapa persen? Proporsi, kalau nggak ada tabungan, mau 50% boleh, nggak apa-apa. Terus kalau mau disebar, balik ke tujuan. Tadi kan ada yang pasar uang itu penjaganya pendek, saham jangka panjang. Kalau mau nikah 2 tahun lagi jangan taruh saham. Itu kesalahan saya dulu. Ditaruhnya pasar uang. Ya balik tujuan. Kalau tujuannya masih lama, 10 tahun lagi, 20 tahun lagi mau nikah, ya boleh sih saham semua boleh. Ya. Balik ke tujuan kita. Iya. Oke, yang ketiga, kalau jangka pendek sudah tercapai, udah masuk ya Pak ya, udah beres, dia lagi mulai lakunya juga jangka panjang.
tiba-tiba datang lagi kebutuhan untuk dapat jangka pendek. Jadi kejar yang pendek lagi. Yang beda sering muncul dadakan sih ya. Tapi perhatikan, di saat itu kita harus punya target pendapat Intel lebih tinggi. Ya, mau bisnis juga harus punya target dong, omset sekian. Ya kalau bisnis ya, kalau gaji ya punya target dong, gaji saya sekian begitu. Ya harus tingkatin ilmu, karena invest pertama itu sebenarnya bukan soal nominal atau uangnya. Invest pertama itu di mindset. Kalau kita udah kalah di mindset, mau invest apa aja kalah kita, emosinya kalah ya, terus greedy ya salah, penasaran ya salah, kalah semua. Tapi kalau kita udah bisa tenang, ya mindsetnya cara berpikirnya benar, rule of the game-nya diikutin, santai kok investasi itu sebenarnya seperti itu. Nah, mindsetnya dibenerin dulu, istilahnya begitu. Jadi kalau memang nanti ternyata satu hari saya udah invest ilmu belajar, invest mungkin skill sehingga gaji saya bisa naik karena skill saya naik. Saya invest mungkin saya ada ujian, saya ikut sertifikasi itu invest loh Bapak Ibu. Jadi saya kumpulin profesi OJK itu 3 saya punya license-nya. SFP, KWP, APP. Bukan buat bangga-banggaan, itu invest di sini mindset. Supaya apa? Ya saya menguasain, plus bisa berbagi, ya. Terus kalau saya jual diri, kalau misalnya saya di karyawan, harga saya lebih mahal gitu. Dan kita harus berani ngetes sometimes. Tapi ngetesnya jangan tiap tahun ya. Tiap tahun mau ngetesnya harga di tetangga sebelah berapa ya. Itu namanya Anda tidak lulus masa percobaan. Karena sekarang PKWT kontraknya setahun. Bekerja dengan apa? Kontrak waktu tertentu ya. Kontrak waktu tertentu. Jadi setahun Anda dianggap nggak lulus, nggak di-hire jadi pegawai tetap. Ya paling nggak lewatin 2 tahun, PKWT 2 tahun, tahun ketiga boleh ngetes harga, tahun kelima pindah masih boleh. Kalau mau naik harga, ya. Nah, kalau naik harga ya Bapak Ibu, tentu bisa invest lebih banyak. Oke, next. Udah terlanjur buka usaha dengan utang nih Pak, usahanya pakai utang bukannya. Kondisi utangnya memang menguntungkan usahanya, tapi lambat. Apa lebih baik tunggu cash flow, dikembangin lagi, atau tetap utang Pak? Kesimpulannya gini prinsipnya, setiap utang apapun bentuknya, utang itu kayak masuk ruangan Bapak Ibu. Tadi ya ruangannya kalau bisa jangan lubang begitu, nggak bisa naik sendiri. Ruangan yang bisa naik sendiri, keluar sendiri. Contoh masuk ruangan ini. Masuk ruangan ini ada pintu kan? Bapak Ibu harus tahu pintu masuknya. Kenapa berani masuk ruangan ini? Karena ada pintu keluar. Setuju nggak? Coba kalau ini saya kasih tirai hitam semua, masuk ditutup mata, masuk ruangan ini, terus digelapin, berani masuk nggak? Nggak berani. Sama. Ya. Saya bicara yang saya bisa keluar sendiri. Kalau yang lubang, kejerat, itu nggak bisa, harus ditolong help gitu kan, harus dimentor. Tapi kalau orang ini Bapak mau ke toilet bisa kok, tapi harus tahu pintunya. Contoh, saya KPR, cicilan seperti gaji masuk, memenuhi syarat, diterima. Saya cicil 15 tahun, cicilan sebulan 1 juta. Kalau saya lakukan dengan disiplin nggak telat, 15 tahun lagi lunas nggak? Itu pintu keluar saya. Jadi kalau saya berutang tanda tangan akad, saya nggak tahu kapan lunasnya. Jangan pernah utang. Itu mirip masuk ruangan, kita nggak pernah tahu pintu. Iya. Kalau tahu pintunya boleh. Nah ini sekarang saya nggak bisa jawab karena harus cek kondisinya. Andai saya tutup, jual stok semua tutup nggak utang? Kalau tutup berarti saya bisa keluar sendiri, nggak problem. Ya jangan, kalau masih menguntungkan jangan ditutup. Cuman Pak utangnya terlanjur gede Pak, ya. Jadi cuannya yang saya nikmati lambat. Ya berarti Anda bekerja buat bank. Anda nasabah terbaik buat bank. Gaji saya, ya. Banyak loh dua orang yang baik seperti itu ya. Kalau nggak saya nggak makan gaji, nggak naik gaji. Oke. Saya tadi terakhir sorry ya, karena waktunya terbatas sekali. Ini 240. Kalau next nanti ada pertanyaan-pertanyaan lagi, apakah kita bisa ngobrol lebih jauh, bergabung di komunitas IM, silakan, kita feel free. Kita ini komunitas interdominasi, nggak ada di komunitas tertentu aja. Feel free untuk ngobrol dan kita diskusi lebih lanjut, silakan.